Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 13, Noviana Sari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Kerjasama Sosial dan Budaya terkait identitas ASEAN. Pendahuluan ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi yang berdiri di kawasan Asia Tenggara. ASEAN memiliki banyak budaya, sehingga ASEAN mengalami pluralisme dan multikulturalisme, baik itu dari pihak internal ataupun eksternal. Hal ini kemudian menyebabkan pertanyaan, apa identitas sejati dari ASEAN? Kemudian membahas mengenai Uni Eropa. Uni Eropa adalah kawasan yang maju dan juga terintegrasi. Uni Eropa ini adalah sebuah organisasi regional yang bisa dibilang sukses. Sehingga ketika membicarakan mengenai organisasi kawasan, maka Uni Eropa tuh seperti menjadi contoh atau panutan bagi kawasan regional yang lain. Di sini saya akan membahas perbedaan antara ASEAN dan juga Uni Eropa. Dan dalam membahasnya, saya menggunakan kerangka teori atau konsep dari konstruktivis. Konstruktivis yaitu ide, norma, budaya, identitas, dan juga ideologi yang mempengaruhi perilaku ataupun tindakan seorang aktor. Aktor itu bisa individu, kelompok, lembaga, organisasi, ataupun negara. Konstruktivis dari Uni Eropa itu dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu tergantung masing-masing individu itu sendiri. Menurut Pedersen itu seorang akademis konstruktivis. Menurut Pedersen, memang ada identitas Eropa bersama yang didasarkan pada ide-ide dengan dimensi universal, demokrasi, individualitas, dan gabungan unik pemikiran rasional. Kemudian sisi yang kedua yaitu mengikat secara emosi dengan meningkatkan isu-isu kepedulian lingkungan global. Ini kemudian pada konstruktivis ASEAN sulit untuk menentukan secara garis besar karena kurangnya promosi yang dilakukan oleh ASEAN. Namun satu hal yang pasti bahwa HAM adalah isu pemersatu dari ASEAN, sehingga bisa dibilang isu-isu kemanusiaan adalah isu utama dari konstruktivis ASEAN. Pembahasan di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dan juga values dari kedua lembaga. Yang pertama yaitu ASEAN. Latar belakang dibentuknya ASEAN itu berdasarkan isu politik pada saat itu. Mereka ingin menghentikan penyebaran ideologi komunis yang banyak menyebar di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan untuk Uni Eropa, yang melatar belakangi dibentuknya Uni Eropa yaitu berdasarkan isu ekonomi dalam bentuk kerjasama batubara dan juga baja. Adapun values dari keduanya yaitu yang pertama ASEAN, adanya pengalaman dari negara ASEAN itu sendiri pasca Perang Dunia Kedua. Sedangkan pada Uni Eropa terdapat nilai-nilai yang diciptakan dan diajarkan selama periode kekaisaran yang mengakibatkan Uni Eropa mempunyai pengalaman, sehingga hal ini merupakan dasar penciptaan identitas bangsa Eropa. Kemudian perbedaan pelaksanaan antar lembaga dalam berpromosi identitas. Uni Eropa seperti yang kita ketahui, mereka lebih maju dan juga terintegrasi. Mereka juga mempunyai banyak lembaga-lembaga, yaitu seperti Parlemen Eropa, Dewan Eropa, Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa, Pengadilan Uni Eropa, Bank Sentral Eropa, Pengadilan Eropa Auditor, Layanan Tindakan Eksternal Eropa, Komite Ekonomi dan juga Sosial Eropa. Yang masing-masing lembaganya itu mempunyai fokus masing-masing. Ada yang di fokus keuangan, ada yang di budaya dan lain sebagainya. Namun yang peduli terhadap promosi identitas yaitu lembaga Komite Ekonomi dan juga lembaga Sosial Eropa. Ini dimasukkan proyek-proyek pengenalan identitas itu melalui seni, melalui pemuda, dan melalui acara-acara lain seperti Festival Lagu Eropa, acara budaya, Open Day, melalui media sosial seperti yang terjadi pada tahun 2017 silam, yaitu adanya tantangan dari video IISC. Dan kemudian kita melihat pada ASEAN, sulit untuk mengetahui pergerakan dari ASEAN karena ketika mencari ASEAN banyak peneliti, banyak proyeknya itu lebih kepada ekonomi, seperti proyek-proyek ASEAN Power Grid, ASEAN Gas Pipeline, batubara, efisiensi dan
konservasi energi, sumber energi baru dan terbarukan dan outlook energi regional, kebijakan energi serta analisis lingkungan. Kemudian pada tahun 2015 ASEAN mencoba berpromosi melalui konsep budaya melalui organisasi ASEAN Minister Responsible for Culture and Arts atau AMCA. Organisasi ini memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan identitas Asia melalui budaya. Kesimpulannya, kedua lembaga yaitu ASEAN dan Uni Eropa percaya bahwa komunikasi adalah hal yang memengaruhi proses pembentukan identitas. Kedua organisasi regional memfokuskan strategi mereka pada konsep bahwa pengetahuan akan mengarah pada rasa kebersamaan dan keberadaan. Sehingga melalui proyek-proyek tadi diharapkan bahwasanya adanya Uni Eropa dan juga ASEAN membuat masyarakat antara kedua lembaga tersebut sadar bahwa mereka juga bagian dari Uni Eropa dan ASEAN itu sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.